Box to Box Media Network. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang gimana menjadi pribadi yang positif di lingkungan yang negatif. Ini saya mendapatkan pertanyaan dari DM dari Pinet Home ya. Jadi dia bertanya seperti ini. Oh ya kak, saya mau tanya bagaimana caranya menjadi pribadi yang positif di tengah lingkungan yang negatif di saat kita nggak bisa keluar dari lingkungan tersebut. Misalnya contohnya adalah keluarga. Oke, jadi kalau misalnya keluarganya kurang positif ya, terus gimana kita bisa tetap menjadi pribadi yang positif di sana. Oke, dan kalau misalnya kamu belum dengar episode yang sebelumnya yang saya bahas, kita adalah rata-rata dari orang terdekat kita, kamu bisa dengerin juga itu, karena itu satu hal yang penting banget. Message-nya adalah lingkungan kita itu akan berpengaruh pada diri kita. Kita itu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat kita. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersikap, bertindak, itu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat kita. Kalau kita dikelilingi oleh orang yang pesimis, kita dikelilingi oleh orang yang malas, kita pun juga akan menjadi orang yang pesimis. Kita pun juga akan menjadi orang yang malas kayak gitu. Mungkin kamu pernah nih punya pengalaman ketika kamu bergaul dengan sebuah kelompok, kamu akan mulai mengikuti bagaimana pola pikir, bagaimana habit, bagaimana ucapan kata-katanya. Lalu ketika kamu memiliki lingkungan teman dekat yang berbeda ke lingkungan B misalnya, itu kamu juga jadi berubah. Misalnya kalau dulu sering berkata-kata kasar, sekarang jadi enggak. Karena teman-temannya, misalnya contoh, para profesional dan lain-lainnya. Jadi kita mengikuti nih, bagaimana kita sesuai dengan lingkungan kita. Jadi lingkungan kita itu akan sangat berpengaruh banget pada diri kita. Nah, lalu pertanyaan dari Pin at Home ini adalah, bagaimana nih kalau misalnya keluarga kita nih yang kurang positif? Apa sih yang harus kita lakukan? Tentu kita nggak mungkin kan keluar dari kakak, ya keluar dari keluarga kan nggak mungkin kayak gitu. Nah, kita pasti tentu ya tetaplah jadi bagian dari keluarga tersebut. Nah, salah satu atasan saya waktu itu juga pernah mengalami hal yang serupa gitu. Dia memiliki seorang saudara yang kurang positif. Jadi dia itu ingin menjadi seorang pebisnis, seorang investor, tetapi saudaranya itu tiap hari itu menunjukkan sikap yang kurang positif kayak gitu ya. Ya males-malesan lah dan lain-lain. Dan akhirnya yang atasan saya ini dulu lakukan itu adalah dia memutuskan untuk ngontrak gitu. Ngontrak. Jadi dia dari rumah keluarga segala macam dia ngontrak, dia nyewa apartemen waktu itu. Terus ketika saya tanya kenapa kok begini, kenapa nggak di rumah aja, toh rumahnya deket. Ya dia bilang kalau dia bergaul seperti setiap hari seperti itu, ya dia nggak akan bisa breakthrough kehidupannya, nggak akan bisa jadi jauh lebih baik. Maka dari itu dia mengubah dari lingkungannya sehingga dia bisa mendesain, sehingga dia bisa mengelilingi dengan orang-orang yang jauh lebih baik dari dirinya dan yang mendukung dia untuk jadi jauh lebih sukses. Nah, tapi tentunya tidak semua orang memiliki privilege seperti itu gitu. Pasti ada orang-orang yang memang belum bisa keluar dari rumah dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya tidak bisa keluar dari rumah dan lain-lain, jadi masih harus tetap stay bersama keluarga tersebut yang mungkin beberapa memiliki pengaruh yang negatif, yang kamu rasa bikin kamu nggak bisa bertumbuh. Saran saya adalah kamu jangan terlalu sering gitu ya untuk berkomunikasi. Kalaupun misalnya kamu berada dalam lingkungan keluarga yang seperti itu, saran saya adalah kamu jangan sampai terpengaruh dengan kata-kata yang misalnya pesimistis dan lain-lain sehingga membuatmu sulit untuk bertumbuh. Jadi kamu tetap fokus sama apa tujuanmu, tetap fokus sama apa targetmu, dan yang paling penting adalah kamu mengisi pikiranmu dengan hal positif. Jadi meskipun lingkungan keluarganya seperti itu, tapi kamu mulai kayak di sosial media, kamu follow orang-orang yang positif, orang-orang yang inspiratif, kamu baca buku yang inspiratif, kamu nonton video, dengerin podcast seperti ini yang positif, sehingga dirimu akan menjadi orang yang positif. Oke, nah jadi kamu bisa menjadi orang yang positif dengan mendesain lingkunganmu, mendesain kamarmu lah gitu ya, sehingga meskipun
orang-orang di sekitar adalah orang yang kurang positif, kamu bisa menjadi orang yang positif dan bisa justru berpengaruh pada mereka. Ya. Mereka melihat kamu berusaha, mereka melihat kamu antusias, melihat kamu optimis, dan melihat kamu mendapatkan hasil, dan itu malah justru bisa kamu menjadi seorang change agent untuk mempengaruhi orang lain yang kurang positif tadi menjadi pribadi yang jauh lebih positif. Oke, jadi kita juga nggak bisa ngontrol orang lain, kita nggak bisa mengubah sikap orang lain untuk dari yang kurang positif jadi positif, tapi yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita set lingkungan terdekat kita kayak sosial media dan lain-lain yang kita konsumsi itu adalah hal yang positif, dan kita memberikan pengaruh positif kepada lingkungan-lingkungan yang mungkin kamu rasa kurang positif dan tunjukkan hasil sehingga mereka bisa tambah percaya, tambah yakin sama kamu, dan ada saatnya mereka justru menjadi mendukung kamu untuk mencapai goal-goal, mencapai target-target yang kamu inginkan. Oke? Thank you semuanya sudah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa share di Instastory kamu. Jangan lupa juga tag @andreasburdes, nanti akan saya repost. Dan kalau kamu ada yang mau ditanyakan, kamu bisa juga DM di Instagram di @andreasburdes. Nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast. Dan kamu bisa juga cek link di deskripsi, ada beberapa resources yang bisa kamu dapatkan secara gratis untuk bisa membuatmu untuk jadi jauh lebih sukses. Oke? Thank you semuanya udah ngedengerin. Sukses selalu and keep healthy.